考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 691 sampai 692 atau episode 717 sampai 718 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa teman dari Sungai Duangdong sudah diketahui. Ternyata yang selama ini menginginkan kematian dari klan Mata Sakmi adalah Master Jubah Petir. Yang selama ini ternyata dia telah lama memasuki kapal makam tersebut. Dan setelah itu kemudian semua klan Mata Sakmi akhirnya dimusnahkan segera bersama dengan harta tertinggi mereka. Kemudian selanjutnya untuk seleksi warisan pun dilanjutkan Sungai Duangdong dengan mengarahkan para kandidat yang bertahan ke tempat yang baru yang merupai sungai yang di dalamnya ada macam-macam keanehan. Dan Lou Feng lah yang pertama kali ditunjuk oleh Sungai Duangdong untuk memasuki tempat tersebut. Banyak pintu masuk ruang yang memancarkan cahaya keemasan ditangguhkan di udara, mereka semua berdampingan. Dan ada total 820 dari mereka. Ini hanya warisan dasar, aku tidak berharap menemukan begitu banyak jenis yang berbeda. Luo Feng mulai mengambil bentuk konkret. Ditangguhkan di udara, tatapannya menyapu pintu yang memancarkan cahaya, ketika dia dengan hati-hati mengamati dan mencoba memahami jenis warisan apa yang diwakili setiap pintu masuk. Warisan dasar, ini tidak begitu penting bagi kehidupan Sungai Duangdong, jadi itu tidak akan berarti banyak, bahkan jika itu akan diteruskan ke orang luar. Itu sebabnya digunakan untuk melakukan babak final seleksi. Namun warisan dasar yang dapat diberikan kepada orang luar, karena ini tidak berarti banyak bagi peradaban kuno adalah, sesuatu yang luar biasa bagi Luo Feng dan berbagai kelompok kekuatan di samudra semesta. Bagaimanapun, peradaban kuno ini sangat kuat. Kelompok utama dapat dikategorikan ke dalam tipe pertarungan jarak dekat, tipe serangan jarak jauh, memurnikan tipe harta karun sejati, tipe otomat, dan tipe lain-lainnya. Mata Luo Feng menyapu segalanya. Untuk benda-benda yang digunakan untuk mengendalikan objek material, serta beberapa metode pertempuran aneh lainnya, Luo Feng mengklasifikasikan semuanya dalam jenis lain-lain. Tipe pertarungan jarak dekat, tipe serangan jarak jauh, dan pemurnian tipe harta sejati adalah sederhana. Dan tipe automaton digunakan untuk mengendalikan senjata otomat. Dalam skala kecil, contoh senjata otomat dapat berupa senjata termal yang digunakan penduduk bumi sebagai senjata api. Dalam skala yang lebih besar, seluruh kapal semesta dapat dianggap sebagai kapal perang, yang juga merupakan cara memanfaatkan harta sejati jenis otomat. Kapal perang adalah tipe otomat. Ketika dikembangkan sampai batasnya, itu bisa sangat besar. Kehidupan Sungai Duangdong memiliki makhluk-makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir mungkin memiliki minat lain, jadi meninggalkan tipe otomat seperti warisan dasar adalah normal. Sekarang saatnya memilih ahli waris. Luo Feng dengan hati-hati mengamati pintu masuk setiap pintu yang terang. Itulah sebabnya aku harus memilih apa yang terbaik dari aku. Jika aku memilih sesuatu yang aku tidak yakin, aku takut hanya melalui pintu masuk akan memakan waktu lama. Warisan dasar hanyalah makanan pembuka. Warisan inti dari kehidupan Sungai Duangdong adalah perjamuan akbar. Mata Luo Feng tertuju pada salah satu pintu masuk ruang yang memancarkan sinar cahaya. Pintu masuk ruang angkasa itu memiliki beberapa pola di atasnya. Pada pemeriksaan lebih dekat, seseorang dapat secara samar-samar melihat sosok manusia yang kabur memegang pedang dan membunuh dengan keras bentuk kehidupan. Ini, tampaknya, milik salah satu tipe pertempuran jarak dekat, warisan yang terdiri dari penggunaan pedang. Ini dia, Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Pedang, sejak dia masih muda, dia telah berlatih teknik pedang. Setelah itu, dia mendapatkan pedang hantu, bahkan setelah dia memiliki sayap Siwu, dia terus menggunakan teknik pedang.
Serangkaian teknik yang terdiri dari cahaya emas, cahaya asap, dan menghancurkan emas semuanya dianggap sebagai teknik pedang. Melalui studi diagram ukiran rahasia, dia juga menciptakan teknik pedang. Di seluruh lautan semesta, pemahamannya tentang pedang akan dinilai sebagai yang terbaik. Master Sungai Duandong, aku telah membuat pilihan aku. Luo Feng berbalik untuk melihat jauh dan dengan hormat dan berkata, itu akan menjadi orang di belakangku. Setelah mengatakan itu, Luo Feng telah membuat jalan untuk berdiri di luar pintu masuk warisan pedang. Di belakang Sungai Duandong, ada lebih dari 200 makhluk agung yang langsung menunjukkan ketidaksenangan. Ini karena mereka semua ingin memilih warisan pedang. Di antara semua penguasa tertinggi alam semesta, mayoritas terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dengan demikian, pedang itu jelas merupakan salah satu dari kelas senjata utama. Di antara 200 makhluk agung yang aneh, banyak yang terampil dalam penggunaan pedang. Mereka semua ingin memilih warisan pedang. Sangat disayangkan bahwa setiap warisan dasar hanya dapat menerima satu kandidat, sehingga mereka harus memilih sesuatu yang lain. Baiklah, darah biru, giliran kamu untuk memilih, kata Sungai Duandong. Ya baiklah, Master Sungai Duandong. Ksatria darah biru membungkuk sedikit. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju pintu masuk ruang yang ditangguhkan, dan mulai memilih apa yang paling cocok untuknya. Selanjutnya, lagu air. Para kandidat diurutkan untuk membuat pilihan berdasarkan kinerja mereka selama permainan Kaisar Badak. Menuju bagian terakhir, kandidat yang tersisa hanya bisa mengertakkan gigi dalam ketidakbahagiaan pada beberapa pilihan yang tersisa untuk mereka, yang semuanya tidak mereka miliki. Misalnya, memperbaiki jenis harta yang sebenarnya, sangat mungkin bahwa ahli waris terakhir, akan muncul hanya ketika mereka akhirnya berhasil menemukan firasat, tentang apa yang mereka hadapi. Hanya sesaat kemudian, semua 200 makhluk agung telah membuat pilihan mereka. Masing-masing dari mereka ditangguhkan di depan pintu masuk ruang yang mereka pilih. Kalian semua harus masuk untuk mulai berhubungan dengan warisan dasar, Sungai Duandong menginstruksikan dengan sikap menyendiri. Saat seorang ahli waris muncul, sisa kandidat akan dimusnahkan. Dimengerti. Lebih dari 200 makhluk besar membungkuk dengan sangat hormat, lalu berbalik untuk terbang ke pintu masuk ruang angkasa yang memancarkan sinar keemasan. Sungai Duandong menyaksikan sekelompok kandidat masuk dengan ekspresi rumit dan bergumam pada dirinya sendiri, ruang warisan akhirnya digunakan lagi. Setelah berapa lama? Sudah berapa lama? Terlalu lama. Begitu lama ingatanku mulai kabur, ketika semua ini berakhir, aku juga bisa menghadapi kehancuranku sendiri, karena aku tidak lagi menanggung rasa malu terhadap generasi leluhurku. Sementara itu, Luo Feng terbang menuju pintu masuk ruang angkasa, dan tiba-tiba, ada perubahan waktu dan ruang. Ini adalah dunia yang kacau. Lingkungan di bawahnya dipenuhi dengan aliran udara yang kacau sementara atmosfer di atas gelap gulita. Hanya satu bintang yang menggantung tinggi, memancarkan cahaya yang menyinari segala yang ada di bawahnya. Luo Feng menginjak aliran udara kacau sambil melihat sekelilingnya. Di mana warisan pedang itu? Bintang tepat di tengah-tengah langit yang luas dan gelap, tiba-tiba mengeluarkan pilar cahaya yang terlihat yang bergerak untuk menyelimuti Luo Feng. Dia tidak berusaha untuk menghindarinya. Begitu pilar cahaya menjeratnya, suara mekanis yang dingin terdengar. Kompetensi inti, mengaktifkan warisan dasar kompetensi inti. Seketika, sejumlah besar informasi melonjak ke pikiran Luo Feng. Banyak manual pedang yang sangat terperinci muncul di benaknya, dari tingkat pemahaman untuk seorang ksatria alam semesta, hingga secara bertahap memperdalam ke kedalaman pedang, hingga akhirnya mencapai tingkat master tertinggi semesta. Setiap manual pedang dibuat dari perspektif yang berbeda. Beberapa didasarkan pada hukum ruang angkasa emas, beberapa didasarkan pada hukum ruang air, dan beberapa berdasarkan pada hukum ruang angkasa bumi. Bahkan ada teknik pedang fungsional, yang dibentuk dengan menggabungkan tiga hukum paling mendasar yaitu emas, air, dan bumi. Dan ada juga beberapa teknik pedang yang dibentuk dengan menggabungkan emas dan waktu. Ada semua jenis teknik pedang, tetapi tanpa hukum apapun, mereka tidak dapat digabungkan. Total 360 manual pedang ditransmisikan ke dalam pikiran Luo Feng sekaligus, membuatnya bingung. Otaknya tampak melambat di bawah serbuan informasi. Karena ada banyak sekali informasi di setiap manual,
bahkan jika Luo Feng memiliki kekuatan dan kemauan kerasnya untuk membantunya menanggung beban masuknya informasi, masih akan butuh lebih dari 2 hari untuk pengiriman lengkap. Wow, ini sangat menakjubkan. Luo Feng tertegun saat dia berkedip. Dalam waktu yang tak berkesudahan yang kuhabiskan untuk mempelajari permainan Kaisar Badak, pencapaianku dalam mempelajari diagram ukiran rahasia sangat meningkat, jadi jika aku ingin membuat kombinasi yang bisa memenuhi syarat sebagai teknik terkuat, itu seharusnya cukup mudah. Tetapi jika aku ingin membuat teknik pada tingkat master tertinggi semesta, itu akan sangat mustahil. Namun 360 set manual ini, masing-masing menjelaskan teknik pedang yang berada pada tingkat master tertinggi semesta, dan instruksi selalu dimulai dari yang sederhana, berkembang dalam kerumitan yang luar biasa. Setiap manual berisi teknik pedang terkuat, yang sama sekali tidak kalah dengan teknik kapak pertama, yang digunakan pencipta kapak besar. Manual pedang ini, tidak hanya sekadar menggores permukaan tingkat master tertinggi semesta. Ini benar-benar mencapai batas tingkat tertinggi, dari penguasa tertinggi semesta. Dengan demikian, itu tidak lemah dibandingkan dengan teknik kapak milik pencipta kapak besar. Dan manual seperti ini, dengan total 360 yang serupa, benar-benar gila. Kemungkinan tidak ada satu kelompok pun, yang dapat mencapai prestasi seperti itu di bidang pedang. Tentu saja, ini adalah teknik pedang yang diciptakan oleh makhluk besar lainnya, dan bukan yang diciptakan Luo Feng. Jadi, bahkan jika dia harus menguasai teknik, pada akhirnya, kekuatan yang dia lakukan tidak akan sekuat yang dilakukan oleh penciptanya. Teknik pamungkas yang benar-benar cocok, untuk diri sendiri adalah ciptaan sendiri. Tiba-tiba, bintang yang menyilaukan di langit malam yang gelap mengeluarkan 3 aliran kecemerlangan. 3 lampu terang masing-masing berisi gunung es raksasa. 3 gunung es yang menjulang terlihat jatuh dari bintang-bintang, untuk mendarat di dalam aliran udara yang kacau. Setiap gunung es tingginya jutaan kilometer, jernih, dan transparan seperti kristal. Dalam setiap gunung es, sinar samar akan terbang dari waktu ke waktu seperti meteor. Dalam 3 gunung es, sinar meteor yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan untuk membentuk gambar yang indah. Ini adalah permata yang dipelihara oleh alam itu sendiri. Kamu memiliki kompetensi inti, sehingga kamu dapat menarik referensi dari 360 manual yang ditinggalkan oleh generasi makhluk hebat, kata suara mekanis yang dingin. Kamu adalah kandidat terpilih pertama untuk putaran warisan ini, jadi kamu bisa melihat 3 gunung pedang. Setiap gunung pedang berisi ukiran hukum pedang. Hukum pedang mengandung kekuatan tertinggi. Dan mengungkapkan segala rahasia utama. Sekarang setelah kamu dapat melihat 3 gunung pedang, kamu dapat belajar dari manual pedang 360, dan mencoba membuat teknik pedang baru. Ketika teknik pedang kamu mencapai persyaratan, kamu akan menjadi pewaris yang baru ditunjuk untuk warisan kehidupan Sungai Duandong. Ketika suara dingin dan mekanis selesai dengan instruksinya, kesunyian sekali lagi melanda Luo Feng. Luo Feng berkedip. Gunung pedang. Luo Feng memandang 3 gunung pedang di depannya. Di dalam 3 gunung es menjulang tinggi sebening kristal, ada banyak sinar yang menyerupai meteor yang begitu menyilaukan, dan berkilau sehingga beberapa hukum yang dia pahami sebelumnya sudah kalah. Setiap sinar menyerupai bintang jatuh melambangkan ukiran hukum, dan setiap sinar menyihir mengandung aliran misteri tanpa akhir. Benar-benar tidak bisa dipercaya, itu mengandung kekuatan tertinggi. Luo Feng bergumam pelan. Aku bisa merasakan kekuatannya. Memang, itu melampaui hukum lainnya, dan tampaknya dipenuhi dengan hukum lain yang mungkin. Ini adalah kekuatan yang melampaui semua hukum lainnya. Semua makhluk besar di samudera semesta harus menjalani kultivasi, di mana mereka harus mengembangkan jalur hukum. Hanya pada saat itulah mereka dapat memperoleh pengakuan dari alam semesta purba, untuk menjadi ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta. Tetapi ukiran dari hukum ini, ukiran indah ini yang berbentuk sinar meteor, adalah transenden. Apa? Luo Feng mengungkapkan keheranannya. Dia telah mencoba dengan sia-sia untuk mensimulasikan 3 gunung pedang untuk alam semesta virtual tetapi malah mendapat kejutan besar. Itu terlalu sulit. Di dalam setiap gunung es ada banyak sekali sinar meteor. Setiap saat, mereka berubah, dan perubahan itu tidak berulang. Mensimulasikan citra diam pada saat tertentu adalah hal yang sulit. Bahkan lebih sulit untuk mensimulasikan gambar bergerak yang berubah setiap saat. Kecuali dia tidak ingin mengolahnya lebih lanjut.
Untuk saat ini, aku tidak bisa mensimulasikannya lebih jauh, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau mengambil referensi dari manual 360? Bagaimana kalau melihat pegunungan pedang? Bagaimana kalau memahami teknik pedang? Luo Feng menahan napas. Karena dia tidak dapat mensimulasikan pegunungan pedang untuk alam semesta virtual, dia akan menyerah pada simulasi dan mengerahkan semua upayanya dalam budidaya. Mata Luo Feng melayang ke 3 gunung pedang. Di dalam pegunungan pedang dengan puncak yang tertutup salju, sinar meteor yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Mereka menakjubkan, dia samar-samar bisa melihat sinar menari dari pedang ketika berbagai teknik pedang melayang ke pandangan. Luo Feng tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Ini, memang, ukiran hukum pedang, dan pasti cukup layak untuk mengandung kekuatan tertinggi. Luo Feng memang harus jadi segala bisa. Sambil mengamati pegunungan pedang, dia juga mempelajari berbagai manual pedang. Teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di ingatannya. Dia merasakan detak jantungnya, dan sinar seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengah pegunungan pedang, tampaknya samar membentuk pedang yang bergerak bersama dengan detak jantungnya. Hanya dengan pemahaman saja seseorang dapat melihat rahasia yang lebih dalam. 3 gunung pedang ini seperti 3 gunung pedang yang paling kuno dan kuat. Setiap pedang telah mencapai puncaknya tetapi terlalu dalam untuk dipahami. Luo Feng membutuhkan dukungan dari manual pedang 360 untuk secara bertahap mengungkap 3 gunung pedang. Dalam proses itu, informasi internal Luo Feng tentang teknik pedang terus meningkat. Luo Feng mengerti dengan seksama. Terhadap 3 gunung es, makhluk luar biasa manapun akan lemah jika dibandingkan. Dan ukiran hukum indah yang menyerupai sinar meteor itu, mewujudkan rahasia terakhir yang sebenarnya. Hanya dengan melihat mereka adalah semacam kesenangan, dan mereka memungkinkan pemahaman pedang Luo Feng untuk secara konsisten meningkat dengan cepat. Tenggelam dalam proses memahami, Luo Feng hampir tidak memperhatikan setengah tahun berlalu. Meskipun dikatakan setengah tahun, tubuhnya yang jauh dari samudra memahami dalam sebuah miniatur alam semesta, yang karenanya membawa interval hingga 5.000 tahun. Menggabungkan, Master Sungai Bintang mungkin tangguh, tetapi apa yang disebut kombinasi teknik rahasia, sungai dalam gelap, jauh dari kaku. Luo Feng dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pertama, ini mirip dengan alam semesta miniatur, teknik rahasia yang digunakan untuk melengkapi serangan. Meskipun kombinasi itu dilakukan dengan cukup baik, niat untuk membentuk kombinasi ini tampaknya muncul dari kebutuhan akan jalan pintas. Ini adalah suatu jalan sejati yang perlu kita ambil, jika kita ingin menemukan kombinasi teknik rahasia terkuat. Tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangan Luo Feng. Itu adalah tamu mutlak, karena dia telah mendapatkan armor pemusnahan Dewa Iblis Gila. Teknik pertempuran terkuat yang dia miliki adalah Dewa Pemusnahan secara alami, karenanya pedang tamu mutlak jarang digunakan. Cahaya berkabut, bisik Luo Feng. Aku mencapai terobosan untuk teknik ini dan membawanya ke keadaan teknik rahasia terkuat, jadi sekarang, aku akan menggunakan cahaya berkabut untuk membuat kombinasi. Karena ia sangat berprestasi dalam studi diagram ukiran rahasia, ia mampu memahami beberapa teknik rahasia terkuat saat berada di kapal Mausolem. Dia juga melakukan hal yang sama untuk cahaya berkabut, yang awalnya merupakan teknik rahasia pamungkas dari penguasa semesta. Dia meningkatkannya menjadi sempurna, dan dengan demikian, mencapai tingkat teknik rahasia terkuat dari seorang master semesta. Saat berdiri di atas aliran udara yang kacau, dan melihat jauh ke kejauhan di 3 gunung es, tangan Luo Feng, yang memegang pedang tamu mutlak, tiba-tiba bergerak. Sebuah benang buram tiba-tiba muncul di udara, ditinggalkan di udara oleh pedangnya. Rasanya seperti mimpi, sepertinya dipenuhi dengan esensi dari cahaya berkabut. Tak lama setelah itu, yang lain muncul. Utas demi utas muncul terus-menerus. Seketika, sejumlah besar jalinan benang mimpi, cukup untuk menutupi seluruh ruang antara langit dan bumi, muncul di udara. Seiring berlalunya waktu, kecepatan di mana benang-benang terbentuk semakin cepat, dan kekuatan benang-benang itu menjadi semakin menakutkan, ketika mereka terus meledak sambil mendapatkan kekuatan. Tiba-tiba, aliran benang buram yang menyerupai kabut, terus muncul sampai akhirnya, mereka semua berubah menjadi bayangan pedang yang tampaknya mengisi seluruh ruang kosong.
Saat bayangan pedang ini menyapu, sepertinya membersihkan seluruh ruang kosong seolah-olah itu adalah sepotong kain. Pedang itu menghapus segalanya. Itu mungkin tampak seperti bayangan virtual sederhana, tetapi ia memiliki kekuatan yang bisa membuat seseorang menjadi semakin gemetar dan ketakutan. Langkah pertama, akan diberi nama cahaya berkabut ruang kosong. Luo Feng tertawa ringan. Menciptakan kombinasi teknik rahasia terkuat bukanlah hal yang sulit baginya akhir-akhir ini, terutama setelah menghabiskan waktu yang lama untuk berkultivasi melalui mempelajari permainan Kaisar Badak secara bersamaan, dan teknik rahasia jurang dalam ke-9. Baik itu kemampuan untuk memahami atau kemampuan untuk menciptakan teknik rahasia, ia telah lama mencapainya. Jika itu hanya untuk menciptakan kombinasi teknik rahasia terkuat, Luo Feng mampu berjalan lebih cepat. Namun, setelah mempelajari rahasia 3 gunung es yang terkandung di dalamnya, dan memahami manual 360 pedang, Luo Feng tidak lagi tertarik menggunakan cara standar, kombinasi jalan pintas teknik rahasia terkuat seperti sungai dalam kegelapan. Dia lebih berorientasi pada penggunaan kombinasi sejati, dari teknik terbaik. Konsep ruang kosong cahaya berkabut, dicapai dengan terus-menerus menumpangkan dan tumpang tindih, sampai batas sempurna dipenuhi. Maka kekuatan pamungkas akan dilepaskan. Suara mekanis yang dingin itu tiba-tiba bergema. Langkah pertama dari teknik pedang kandidat telah dibuat. Luo Feng terkejut dan menatap bintang di langit yang gelap dengan sedikit cemberut. Sepertinya teknik pedang yang aku buat masih di bawah pengawasan. Apakah itu benar-benar ciptaannya atau tidak? Pada kenyataannya, mudah untuk diungkapkan, melaksanakan teknik yang ia ciptakan sendiri, dibandingkan dengan mengeksekusi kreasi orang lain, yang ia peroleh menghasilkan jumlah kekuatan yang berbeda yang dilepaskan. Kombinasi teknik rahasia terkuatku belum memenuhi persyaratan. Harapannya pasti sangat tinggi. Luo Feng tidak lagi puas atas kreasinya, ruang kosong cahaya berkabut. Dia terus memahami 3 gunung pedang. Waktu berlalu, dan semakin dia mempelajari pewarisan pedang, semakin mendalam Luo Feng merasakannya, sampai-sampai dia mulai merasa tidak puas dengan ciptaan sebelumnya, ruang kosong cahaya berkabut. Dia ingin menciptakan teknik pedang yang lebih kuat. Di dalam semesta miniatur pencipta kapak besar, tubuh samudra jauh Lu Feng duduk bersila, dengan kedua mata memandang ke ruang kosong. Jejak kekuatan sakti mengambil bentuk bayangan manusia, sekilas yang melakukan gerakan dari berbagai set teknik pedang, sementara banyak teknik pedang sedang dibuat. Diagram ukiran rahasia sangat terampil dalam penciptaan teknik rahasia. Meskipun pencapaian awal Luo Feng dalam diagram ukiran rahasia, hanya pada tingkat ksatria alam semesta, dia masih dapat menciptakan cahaya emas, yang merupakan teknik rahasia utama dari seorang master alam semesta, meskipun dengan sedikit keberuntungan. Untuk membuat teknik rahasia menurut undang-undang, dan mempelajari diagram ukiran rahasia untuk membuat teknik rahasia, pada dasarnya adalah 2 metode yang berbeda. Di antara keduanya, diagram ukiran rahasia lebih langsung. Pada saat itu, Luo Feng berubah pikiran ketika serangkaian teknik pedang muncul, dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu cepat sehingga dia praktis merasa sulit dipercaya. Inilah betapa mengesankan studi diagram ukiran rahasia. Dibandingkan dengan manual pedang 360, teknik pedangku jelek. Jalur ruang emas harus jauh lebih kuat. Seharusnya, Luo Feng merasakan emosi yang samar-samar mengaduk di dalam hatinya. Setelah dia menghabiskan waktu yang lama untuk memahami 3 gunung pedang, perasaan itu semakin kuat, seolah gairah yang membara di hatinya, sedang ditekan oleh lapisan yang tampaknya tidak bisa ditembus, dan mustahil untuk ditembus. Dalam dirinya, perasaan itu masih dalam pertimbangan. Ketika pemahamannya tentang teknik pedang semakin dalam, dan prestasinya dalam diagram ukiran rahasia meningkat, mendekati batas master semesta, Luo Feng mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang apa langkah selanjutnya. Dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Di tanah warisan, berdiri di atas aliran udara yang kacau, Luo Feng menarik pedang tamu mutlak dari belakang. Suara pedang yang digunakan dipancarkan ke seluruh ruang kosong. Setelah membalik telapak tanganku, maka akan ada satu semesta. Luo Feng diam-diam mengucapkan mantra. Kekuatan saktinya yang menyala-nyala seperti langit yang luas, dan dengan Luo Feng sebagai intinya, ia menyebar untuk menjerat bagian ruang kosong untuk membentuk dunia sendiri.
Tak lama setelah itu, alam semesta mini ini tiba-tiba menyusut dan runtuh. Saat runtuh, itu berubah menjadi aliran sinar pedang emas yang menyilaukan. Secara keseluruhan, 10.081 aliran sinar pedang keemasan dipadatkan bersama, saling melengkapi saat mereka meretas ke arah posisi inti. Itu seperti bintang raksasa yang telah dihancurkan, meluas satu saat, lalu menyusut dan berubah menjadi lubang hitam berikutnya. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Wajah Luo Feng mencatat ekspresi yang sangat emosional, ketika dia berbisik, langkah ini telah memenuhi batas jalur ruang emas. Evolusi ruang emas, 10.081 kemungkinan, semuanya digabungkan menjadi satu gerakan. Hanya kehancuran alam semesta yang sanggup menanggung beban kekuatannya, kekuatan yang begitu kuat sehingga bahkan jauh lebih kuat daripada penghancuran diri makhluk besar. Ini adalah kombinasi sejati dari teknik-teknik terbaik. Bahkan mungkin lebih tinggi dari teknik utama Master 5 Kekacauan, yang ia ciptakan dengan mematuhi 5 undang-undang kombinasi hebat. Langkah ini akan disebut semesta emas. Kegembiraan, menangis dan mendesah. Setelah menciptakan langkah ini, Luo Feng tahu bahwa langkah ini, yang akhirnya ia ciptakan setelah melelahkan semua rahasia yang dipahami, adalah batas sebenarnya dari jalur ruang emas pada penggunaan teknik rahasia. Itu benar-benar satu langkah sempurna yang telah ia ciptakan. Langkah kedua dari teknik pedang kandidat telah dibuat, ucap suara mekanis yang dingin itu, mengumumkan. Luo Feng menatap bintang di langit yang gelap dan menunggu dengan diam sejenak. Lalu dia mengerutkan kening. Hah, aku sudah membuat langkah ini, namun aku masih tidak dapat memenuhi harapan Sungai Duandong. Dan ini, bahkan ini tidak cukup untuk memenuhi harapan Sungai Duandong. Mungkinkah aku harus membuat teknik rahasia master tertinggi semesta, sebelum aku dapat memenuhi harapannya? Ruang kosong cahaya berkabut adalah kombinasi bintang teknik-teknik terbaik. Itu lebih kuat dari sungai dalam kegelapan, dan mungkin sebanding dengan teknik pamungkas besar Master 5 Kekacauan. Dan semesta emas benar-benar langkah sempurna yang dia ciptakan, dengan melelahkan semua yang dia pahami, untuk memenuhi batas ruang emas. Cara Luo Feng melihatnya, ini secara teoretis, adalah batas pamungkas sejati yang bisa ia raih, untuk teknik rahasia di tingkat penguasa tertinggi semesta. Tidak mungkin dia bisa melampaui itu. Jika dua gerakan yang ia ciptakan masih belum cukup untuk memenuhi persyaratan, harus ada sesuatu yang lebih tinggi yang harus ia ciptakan. Master tertinggi semesta, Luo Feng frustrasi. Apa yang harus aku lakukan? Menjadi master tertinggi semesta adalah sulit. Semua diagram ukiran rahasia tidak berhasil. Sehubungan dengan diagram ukiran rahasia, puncak Luo Feng hanya pada batas master semesta. Jalan lain mungkin juga seperti itu, kecuali Luo Feng memilih untuk mengambil jalan yang sama sekali baru. Mungkin saat itu dia akan bisa mencapai terobosan, dan menjadi penguasa tertinggi semesta. Jika dia bukan penguasa tertinggi alam semesta, namun dia harus membuat teknik rahasia di tingkat master tertinggi alam semesta, di dalam seluruh samudra semesta, ini bisa dikatakan sebagai misi yang mustahil. Tanpa terobosan, tidak mungkin dia bisa memahami rahasia pada tingkat itu. Tentu saja, sebelumnya, ketika tingkat pencapaian Luo Feng dalam studi diagram ukiran rahasia, hanya pada tingkat ksatria alam semesta, ia telah menciptakan cahaya emas. Secara teoritis, mengingat tingkat pencapaiannya saat ini dalam studi diagram ukiran rahasia, yang berada di dekat batas master semesta adalah, mungkin baginya untuk membuat teknik rahasia master tertinggi semesta. Terutama dengan manual pedang 360, untuk referensi dan 3 gunung pedang sebagai panduan. Secara teoritis, itu mungkin. Karena Sungai Duandong telah membuat pengaturan ini, dan dengan 3 gunung pedang sebagai panduan, Luo Feng harus dapat membuat langkah yang lebih kuat. Namun, tidak ada prioritas untuk ini di seluruh samudra semesta. Itu terlalu sulit. Aku harus bertaruh. Luo Feng mengertakkan gigi dan memutuskan untuk berani melewati semua itu. Sementara itu pada saat yang sama pula, di tanah warisan lain di dalam ruang warisan Sungai Duandong, Satria Darah Biru yang tampan memandangi 2 gunung es yang tinggi di depannya. Di dalam pegunungan es ini, ada banyak sinar meteor yang seperti menari di mana-mana. Bahkan jika dia tidak bisa menguraikan rahasia yang mereka bawa, dia masih menemukan mereka sangat cantik.
Aku punya perasaan, sebuah gerakan telah mencapai batas tertinggi dari jalur waktu dan ruang, Kasiar Darah Biru bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mencari perasaan itu. Dan di tanah warisan lain, pada aliran udara yang kacau, Master Serangga Rusa duduk bersila dengan alis berkerut, dalam pemikiran yang mendalam. Di depannya ada gunung es yang tinggi. Dengan 36 manual untuk referensi, ukiran hukum ini mengandung rahasia pamungkas, kata Master Serangga Rusa. Aku adalah Master Semesta tingkat ke-6 untuk memulai. Aku telah dengan mudah menciptakan teknik rahasia yang sempurna, yang dapat dikatakan berada pada tingkat Master Semesta, dan bahkan pindah untuk menciptakan dua jenis teknik rahasia berturut-turut satu sama lain. Tapi, aku belum memenuhi persyaratan yang diharapkan. Mungkinkah aku harus membuat teknik rahasia Master tertinggi semesta? Master Serangga Rusa frustrasi. Dia adalah Master Alam Semesta tingkat ke-6, dan telah hidup cukup lama untuk mengetahui semua rahasia yang diperlukan, untuk menciptakan teknik rahasia pada tingkat Master Semesta. Itu hanya karena alam semesta Tanah Suci, tidak dapat menumbuhkan Master tertinggi alam semesta. Dengan demikian, ia hanya bisa tetap menjadi penguasa semesta. Mengingat kekuatannya saat ini, jika dia ditempatkan di dalam jagat raya, ia bisa berharap untuk menerobos dan menjadi penguasa tertinggi alam semesta. Dan kekuatannya saat ini adalah akumulasi dari pengalamannya selama beberapa era reinkarnasi. Itu adalah akumulasi yang kaya, dan kali ini, dia bahkan mendapat bantuan dari leluhur bulan ungu. Tentu saja, ia akan dapat mencapai sesuatu yang luar biasa. Menurut apa yang dikatakan leluhur, ukiran hukum adalah kekuatan tertinggi yang sebenarnya. Disinilah semua hukum digabungkan. Dengan bantuan ukiran hukum, memang mungkin untuk dipahami, meskipun ada kesulitan di dalamnya. Itu semua tergantung pada kemampuan seseorang untuk memahami. Master Serangga Rusa sangat frustrasi. Pada saat itu, beberapa Master Alam Semesta tua, terutama yang berasal dari Tanah Suci Kaisar Timur, dan Tanah Suci Bulan Ungu, yang telah menciptakan banyak kombinasi teknik rahasia terkuat, semuanya tampaknya terjebak pada ambang yang sama. Hanya saja mereka yang melewati hambatan kedua memiliki 36 manual untuk referensi, dan gunung es untuk dilihat. Namun untuk mereka yang hanya mampu melewati hambatan pertama sebelumnya, tidak memiliki manual untuk memulai. Hanya ada gunung es saja untuk dilihat. Ingin memenuhi persyaratan Sungai Duandong, hanya berdasarkan pada warisan sederhana dan dasar ini sangat sulit. Namun tidak ada satupun makhluk agung yang berani menunjukkan tanda menyerah. Mereka semua berusaha yang terbaik. Mereka semua mengidamkan jejak kemungkinan sekecil apapun, jejak kemungkinan menerima warisan inti dari kehidupan Sungai Duandong. Tidak dapat menjadi master tertinggi semesta, namun harus membuat teknik rahasia yang berada di tingkat master tertinggi semesta. Ini seperti penghalang raksasa yang telah diatur oleh alam, sebelum jalan mereka, menghalangi Luo Feng, Master Serangga Rusa, Master Yuzan, Satria Darah Biru, dan berbagai makhluk besar lainnya. Di dalam samudera semesta, tidak ada solusi sama sekali. Guru Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, juga tidak akan bisa mencapainya, tapi sekarang, Sungai Duandong jelas memaksa mereka untuk berhasil. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 dekade lagi telah berlalu. Saat ini di alam semesta virtual, pencipta kapak besar, Luo Feng duduk bersila dengan jumlah besar bayangan virtual 3 dimensi, dari permainan Kaisar Badak yang mengelilinginya, alisnya berkerut saat dia melihat raksasa primitif itu. Aku telah berpikir sangat keras, tetapi aku masih belum bisa menemukan teknik pedang yang lebih kuat. Apakah pencipta kapak besar ingin memberi aku beberapa petunjuk tentang bagaimana aku harus maju? Pencipta kapak besar juga duduk bersila, menjawab, di dalam peradaban kuno itu, warisan dari kehidupan Sungai Duandong sangat kuat, sehingga mereka menetapkan persyaratan yang sangat ketat untuk ahli waris mereka. Baginya untuk memiliki permintaan seperti itu, tentu akan ada kemungkinan seperti itu. Luo Feng mengangguk. Dia menyadari kemungkinan itu, tapi di mana dia bisa menemukannya. Dia telah belajar dan merenungkan dengan tekun, tetapi tidak membuat kemajuan sama sekali. Perasaan ini sangat bertentangan. Selain itu, menurut jalur ruang angkasa emas, semesta emas secara teoritis berada pada batas sempurna. Bagaimana lagi dia bisa mencapai terobosan? Jika dia sendiri tidak dapat menemukan jejak cacat, maka tidak mungkin dia bisa lebih menyempurnakannya.
Warisan pedang telah memberi kamu 360 manual pedang dan 3 gunung pedang, diminta pencipta kapak besar dengan nada berbisik. Itu pasti memiliki tujuan untuk melakukannya. Aku juga sadar bahwa untuk mencapai terobosan, aku akan perlu mengambil referensi dari manual 360 pedang dan pegunungan pedang, kata Luo Feng, tetapi bagaimana aku bisa melakukannya, ketika aku tampaknya tidak dapat menemukan jejak, dari segala kemungkinan cara. Luo Feng merasa tak berdaya. Setelah menciptakan semesta emas, mungkin sepertinya 3 dekade telah berlalu, tetapi sebenarnya, 30 era telah berlalu. Sudah 30 era, namun dia belum membuat kemajuan. Tanpa tanda-tanda terobosan, bagaimana mungkin dia tidak merasa putus asa? Kapak besar mengangguk. Aku sudah bertanya pada guru asal sebelumnya. Master asal, mata Luo Feng berbinar. Iya, kapak besar mengangguk, lalu perlahan berkata, Master asal berkata, jika kamu ingin terobosan, sumbernya ada di dalam 3 gunung pedang. Luo Feng sedikit mengernyit saat dia bergumam sendiri dalam diam. Sumbernya ada di dalam 3 gunung pedang. Pencipta kapak besar terus berkata, 3 gunung pedang berisi keberadaan misterius pamungkas, yang mungkin dapat membantu kamu menciptakan teknik rahasia tingkat master tertinggi semesta, meskipun pencapaian kamu dalam studi diagram ukiran rahasia terbatas ke tingkat master semesta. Inilah yang kami maksud dengan mengeksekusi dan menciptakan, namun belum tentu benar-benar memahami. Mengeksekusi dan menciptakan, namun belum tentu benar-benar memahami. Luo Feng sedikit mengangguk. Apa yang master asal katakan masuk akal, bisik Luo Feng. Sebelumnya, aku bisa membuat cahaya emas. Hari ini aku akan dapat membuat sesuatu yang lebih kuat. Sebenarnya, dilihat dari pengalaman makhluk-makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya dari samudra semesta, kemungkinan menciptakan teknik rahasia, pada tingkat penguasa tertinggi semesta adalah 0. Namun ketiga gunung es memberi situasi ini dengan jejak harapan. Sangat sulit, dan terlalu sulit. Bukan hanya Luo Feng yang terjebak pada tahap ini. Ada beberapa makhluk besar lain dari Tanah Suci Kaisar Timur yang terjebak pada tahap yang sama, dan bahkan Ksatria Darah Biru, yang telah menghabiskan 20 tahun untuk menciptakan teknik rahasia, yang sempurna pada tingkat master semesta, terjebak pada tahap yang sama juga. Leluhur, tidak ada harapan sama sekali. Ksatria Darah Biru duduk di daun pohon besar, penuh dengan kesusahan dan kecemasan. Dengan susah payah, aku mencari, namun aku tidak dapat menemukan inspirasi sama sekali. Leluhur, Master Yanzan juga memasang ekspresi cemas. Tanah Suci Kaisar Timur telah ada untuk waktu yang lama, dan tidak ada satu waktu pun, ketika seorang Master Semesta dapat menciptakan teknik rahasia pada tingkat Master tertinggi semesta. Bagaimana aku akan mencapai terobosan? Tolong beri aku beberapa petunjuk, leluhur. Para kandidat lainnya, hanya duduk bersila di atas daun pohon besar itu dan mendengarkan. Ini berada dalam ruang tertentu milik Tanah Suci Kaisar Timur, di mana waktu dipercepat 10.000 kali. Seluruh pesawat itu terutama ditempati oleh pohon kuno yang memiliki daun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, makhluk-makhluk besar, termasuk Kaisar Leluhur sendiri, duduk bersila di atas daun pohon. Itu adalah ukiran hukum yang kalian semua belum pernah temui sebelumnya. Seluruh leluhur Kaisar Timur memancarkan cahaya hijau redup, dan dia duduk jauh, di mana dia perlahan-lahan berkata, ukiran hukum adalah tempat semua misteri, dan rahasia hukum dapat ditemukan. Dengan ukiran hukum ini sebagai pedoman, kamu akan menemukan bahwa pintu untuk kemajuan akan dibuka untuk kamu. Kelompok makhluk besar saling memandang. Pintu menuju kemajuan akan dibuka. Memahami dengan hati-hati, kata leluhur Kaisar Timur tanpa berpikir 2 kali. Jangan biarkan dirimu mengendur. Ketika seseorang di antara kamu akhirnya memahami teknik rahasia master tertinggi alam semesta, maka sudah waktunya bagi semua kandidat lainnya untuk dimusnahkan. Dimengerti, jawab beberapa lusin kandidat dengan hormat. Sementara itu di Tanah Suci Bulan Ungu, leluhur Bulan Ungu tersenyum dan menatap berbagai kandidat. Karena Sungai Duandong memberimu semua gunung es, maka tentu saja, rahasianya harus berada di dalam ukiran hukum itu. Pahami dengan cermat, dan kamu akan mendapatkan sesuatu. Abaikan semua jenis pikiran yang kamu miliki sebelumnya. Dengan cermat pelajarilah, dan pahamilah ukiran-ukiran hukum itu dari berbagai perspektif. Master Serangga Rusa adalah di antara beberapa yang pertama menjawab. Dimengerti.
Makhluk-makhluk besar dari kelompok kekuatan semesta yang lain, kehilangan kata-kata ketika ditanyai oleh kandidat mereka sendiri. Ini karena bahkan mereka belum pernah melihat ukiran hukum itu sebelumnya, jadi mereka hanya bisa menjawab, karena hanya ada gunung es, maka jalan yang harus diambil seharusnya secara alami berada di dalam gunung es. Kami hanya harus memahaminya dengan hati-hati. Makhluk-makhluk besar yang berhasil masuk ke dalam ruang warisan, pasti memperoleh banyak hal, terutama para penguasa alam semesta. Sebagian besar dari mereka awalnya, hanya memiliki kemampuan hingga tingkat keempat atau kelima, tetapi di bawah bimbingan ukiran hukum, tergantung pada lamanya waktu yang dihabiskan, mereka mampu menciptakan, satu persatu, kombinasi yang paling sempurna dari yang terkuat teknik rahasia di tingkat master semesta. Jika mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka semua secara alami akan menjadi eksistensi tingkat atas di tingkat kelima. Sayang sekali bahwa dari mereka semua, hanya satu yang ditakdirkan untuk bertahan hidup. Kemudian setelah itu, tahun demi tahun berlalu. Luo Feng telah mempelajari dengan seksama semua 360 manual pedang, dan menghafalnya dengan hati-hati. Seluruh pikiran dan tubuhnya terbenam dalam pemahaman yang cermat tentang 3 gunung es, ukiran hukum. Hanya satu ukiran hukum. Tatapan Luo Feng mengejar cahaya meteor, yang terbang tinggi dan rendah, menciptakan aliran cahaya berbentuk busur yang sempurna. Itu tampak sederhana, namun mengandung makna yang tak ada habisnya. Saat dia menyaksikan, aliran cahaya itu tampak tumbuh lebih besar dan lebih tebal, seolah-olah itu adalah pelangi yang jauh lebih besar. Tepi pelangi memiliki bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang entah lembut seperti air, stabil seperti gunung, atau panas seperti api. Setiap bayangan pedang memiliki diagram ukiran rahasia yang sangat bermacam-macam bentuknya, begitu rumit sehingga jauh melampaui apa yang pernah dilihat Luo Feng sebelumnya, dalam diagram ukiran rahasia terbesar yang ditemukan dalam jurang terdalam ke-9. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami Luo Feng. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya sangat cocok satu sama lain, untuk menyusun pelangi raksasa. Pelangi ini menyerupai aliran sederhana seperti cahaya meteor. Emas, kayu, air, api, bumi, angin, cahaya, petir, ruang emas, ruang air, ruang kayu, bahkan untuk waktu air, waktu emas. Rahasia yang tak terhitung nampaknya sepenuhnya menyatu, namun terkadang, mereka hanya sebagian saja yang menyatu. Luo Feng mabuk oleh semua yang dilihatnya. Ukiran hukum dilepaskan dari hukum individual lainnya, karena mengandung semua hukum dan semua misteri. Mata kiri Luo Feng terus mengawasi cahaya mirip meteor itu, sementara mata kanannya, mengamati 3 gunung es dan sinar cahaya meteor yang tak terhitung jumlahnya, yang saling terkait satu sama lain, untuk membentuk teknik pedang yang luar biasa, dan tak terduga yang begitu mistis. Mata kiri, mata kanan. Satu untuk cahaya seperti meteor, yang lain ketiga gunung pedang. Merefleksikan dan mirroring satu sama lain. Saat itulah sebuah misteri muncul. Luo Feng berpengalaman dalam hukum emas, hukum ruang angkasa, dan hukum ruang angkasa emas. Adapun hukum lainnya, ketika dia mempelajari diagram ukiran rahasia, dia hanya berhasil memperoleh potongan-potongan informasi tentang mereka. Meskipun pemahamannya tidak tinggi, namun masih ada beberapa pemahaman. Itulah sebabnya, ketika dia melihat, Luo Feng hanya bisa dengan jelas mengidentifikasi sosok pedang, yang terutama didasarkan pada ruang emas. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.